Yoshimura. Siapa yang nggak kenal dengan merek satu ini? Merek satu ini terkenal karena knalpotnya yang bisa ngeluarin suara merdu dan logonya yang ikonik. Kalau kalian pecinta motor sudah sejak lama, pasti udah nggak asing lagi sama merek ini. Karena merek ini pernah menemani motor kita ketika masa sekolah dulu. Walaupun ya yang kita pakai kebanyakan KW. Tapi di luar dari itu semua, Yoshimura adalah produk kawakan yang udah ada sejak lama di dunia otomotif. Yang mana sejarah Yoshimura sudah dimulai pada tahun 1954 ketika Hideo Pops Yoshimura memulai perusahaan Yoshimura di Jepang. Dalam hidupnya, Pops dilatih sebagai mekanik pesawat terbang selama perang dan setelah itu memiliki reputasi yang cukup baik dengan bekerja pada BSA dan Triumph yang ditempatkan di Jepang. Selain memiliki reputasi yang cukup baik, Pops juga memiliki bakat dalam memodifikasi suku cadang yang ada untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar. Fakta uniknya, meskipun Pops bekerja pada pesawat, mobil dan semua jenis kendaraan bertenaga mesin pembakaran lainnya, namun sepeda motor adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu, dengan segera Pops langsung mengembangkan reputasi yang besar dan sangat baik dalam membangun sebuah perusahaan yang berfokus di motor, yaitu Yoshimura. Setelah Yoshimura didirikan secara resmi, pelanggan langsung berbondong-bondong datang ke Yoshimura untuk mencari keunggulan kompetitif dan Yoshimura memberikannya. Dari awalnya aja, dengan reputasi yang baik, Yoshimura langsung menjadi bengkel tuner favorit. Karena hal ini, perusahaan ini menjadi maju dan makmur. Namun, Pops menginginkan hal lebih, yang mana Pops sudah lama terpesona oleh Daytona 200 yang terkenal dan sirkuitnya yang tinggi. Dan dia akhirnya menetapkan balapan di sana sebagai tujuan dan tentu aja, Pops segera melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Florida. Setelah perjalanannya yang optimis, akhirnya pada tahun 1971, Pops memutuskan untuk membuka Yoshimura di Hollywood Utara. Dan semenjak itu, Yoshimura Research and Development of America Inc. lahir dan Pops melakukan segalanya untuk mencapai mimpinya. Kemudian, beberapa tahun berselang semenjak pendirian Yoshimura di Amerika, tepatnya pada tahun 1976, seri resmi AMA Superbike pertama akhirnya didirikan dan balapan pertamanya adalah Daytona. Karena kelas Daytona 200 dicadangkan untuk motor 2 tak 500 pada era itu. Ini adalah kesempatan besar bagi Pops dengan Yoshimura untuk membalap di Daytona. Kemudian, upaya awal Yoshimura adalah dengan sepeda motor Kawasaki dan seorang pembalap muda bernama Wes Cooley. Pembalapnya Pops yaitu Wes memiliki gaya berkendara yang menarik yang sangat selaras dengan olahraga yang sedang berkembang. Namun, alih-alih gaya berkendara standar seperti pendekatan tikungan yang tepat, puncak dan keluar, Wes dan Pops malah memiliki buku panduan baru yang akan membuat para pembalap kafe pada masa itu berada di jalur belakang. Akhirnya, dengan kesempatan yang ada, Pops dan Yoshimura mengikuti kejuaraan itu dengan mengendarai Yoshimura KZ1000. Itu adalah motor Kawasaki, dan motor Kawasaki itu memiliki tenaga yang besar, namun pengendaliannya sangat buruk. Namun dengan gaya unik pembalapnya, Wes berhasil mengendalikan motor tersebut. Dengan aksi heroik Wes dengan motor Kawasakinya, penonton terkesima dengan pertunjukan yang luar biasa dari aksi berkendara yang unik. Namun pada akhirnya sayangnya Pops tidak menang, dan posisi keempat adalah yang terbaik yang bisa diraih oleh tim Yoshimura pada tahun 76. Tapi, walaupun tidak menang, sebuah benih telah ditanam oleh Pops dengan Yoshimura. Dan Pops tidak menyerah begitu aja. Karena pada tahun 1977, hal yang sama juga terjadi di Daytona, yang mana Yoshimura selangkah lebih dekat dengan kemenangan. Dengan Yoshimura dan Wes berhasil naik podium dengan finish di posisi ketiga. Hasil yang manis sudah terlihat di musim ini, namun hasil benih yang ditanam pada tahun 76 baru berbunga pada tahun 78, yang mana di tahun ini Yoshimura mendapatkan kerjasama secara eksklusif dengan Suzuki. Dan tentu aja, Yoshimura beralih ke merek tersebut dan hasilnya langsung terlihat. Yoshimura menggunakan motor Suzuki GS1000 yang dimodifikasi secara khusus dengan penggunaan suku cadang dan sistem knalpot Yoshimura yang dikembangkan untuk meningkatkan performa motor. Dan hasilnya, pada balapan Daytona tahun 1978,
Yoshimura Suzuki mencapai hasil yang luar biasa, yang mana pembalap mereka Steve McLaughlin berhasil finish di posisi kedua dalam perlombaan yang sangat kompetitif ini. Dan hasil ini menunjukkan kehandalan dan keunggulan teknis motor yang dimodifikasi oleh Yoshimura. Keberhasilan Yoshimura di Daytona 200 tahun 1978 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perusahaan tersebut, dan itu menegaskan reputasi mereka sebagai pengembang suku cadang dan sistem knalpot terkemuka yang mampu memberikan keunggulan kompetitif di balap sepeda motor. Sejak saat itu, Yoshimura terus berpartisipasi dalam balap sepeda motor di Daytona dan acara balap lainnya di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Keahlian mereka dalam mengembangkan suku cadang performa tinggi dan sistem knalpot yang handal telah membantu pembalap mencapai hasil yang mengesankan di lintasan balap. Kemudian, setelah kemenangan yang fenomenal, akhirnya pada tahun 1981, Pops kembali ke Jepang dan menempatkan putranya yaitu Fujio Yoshimura di Amerika untuk membawa Yoshimura R&D of America ke tingkat berikutnya. Jadi selama akhir tahun 70-an dan 80-an, pandangan ke depan yang kreatif dan desain inovatif dari Fujio membantu Yoshimura R&D of America Inc. untuk menjadi pemimpin dalam seni dan ilmu pengetahuan teknologi performa motorsport. Karena kesuksesan yang diraih selama bertahun-tahun, Yoshimura mendapati bahwa lokasi di Hollywood Utara semakin sempit dan memutuskan pada tahun 1981 untuk pindah dari Hollywood Utara ke Chino sampai saat ini. Sementara itu, Pops berkonsentrasi untuk mengembangkan Yoshimura di Jepang. Dan sayangnya, Pops meninggal dunia pada tahun 95, tetapi warisannya akan hidup selamanya dalam sejarah balap superbike. Dan ketika Pops sudah tiada, Fujio kembali ke Jepang untuk menjalankan Yoshimura Jepang. Dan Don Sakakura menjadi kepala penelitian dan pengembangan Yoshimura. Jadi dengan sejarah singkatnya ini, kita tidak bisa meragukan kualitas Yoshimura. Oh iya, Yoshimura tidak hanya berpartisipasi di balapan Daytona aja ya, karena pada tahun 1980, pembalap Freddie Spencer memenangkan kejuaraan dunia GP 500 dengan menggunakan motor Suzuki RG500 yang dimodifikasi oleh Yoshimura. Selain itu, Yoshimura Suzuki terus meraih beberapa kemenangan penting dalam balapan Daytona. Jadi pada tahun 91, Scott Russell membawa kemenangan untuk Yoshimura Suzuki dalam Daytona dengan menggunakan motor Suzuki GSX R750. Dan pada tahun 2005, Yoshimura Suzuki memenangkan balapan dengan pembalap Takuya Tsuda, Alex Lowes, dan Josh Waters. Kemudian yang terbaru pada tahun 2021, Yoshimura Suzuki Factory Racing meraih gelar juara dalam kejuaraan dunia balap endurance FIM. Mereka memenangkan balapan Suzuka 8 jam dengan pembalap-pembalap yang hebat seperti Takuya Tsuda, Sylvain Guintoli, dan Greg Blake. Keberhasilan mereka dalam balap sepeda motor adalah bukti komitmen mereka terhadap pengembangan teknologi dan kualitas produk yang unggul. Kemenangan-kemenangan ini juga telah memperkuat reputasi Yoshimura sebagai perusahaan aftermarket terkemuka dan mitra yang diandalkan bagi tim balap dan pembalap di seluruh dunia. Produk-produk Yoshimura yang paling terkenal seperti knalpot. Yoshimura terkenal dengan pengembangan sistem knalpot performa tinggi. Mereka menawarkan berbagai macam pilihan knalpot, termasuk knalpot slip-on, knalpot full system, dan knalpot racing only untuk kebutuhan balap. Selain itu juga, Yoshimura juga memproduksi berbagai aksesoris dan perlengkapan lainnya, termasuk penyesuaian rangka seperti stang, pek kaki dan foot peg, sistem suspensi, perlindungan bodi seperti frame slider, dan perlengkapan lainnya untuk meningkatkan pengalaman berkendara dan keamanan. Walaupun kebanyakan dari kita tahunya Yoshimura hanya bergerak di knalpot, namun ternyata Yoshimura adalah part aftermarket yang lebih dari hanya sekedar knalpot. Bagaimana nih menurut kalian? Produk Yoshimura apa yang nempel di motor kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.